Cara bagaimana kita mendaftarkan aplikasi Ayo Toko yang digunakan customer untuk mengorder barang. Pertama, pastikan sudah di-download aplikasinya di Play Store yang bertuliskan Ayo Toko. Seperti ini tampilannya. Jadi SRC itu banyak ya, jadi pastikan yang tertulis adalah Ayo Toko. Setelah itu kalian bisa klik. Oke, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah kolom yang pertama. Ini adalah kolom di mana kita sudah terdaftar sebagai SRC atau pelanggan SRC. Terus untuk mendaftarkannya kalian bisa klik di bagian bawah sini tertulis pengguna baru, daftar di sini. Seperti itu. Jadi kalian bisa klik. Nah, kemudian paling pertama perhatikan jika ada tanda bintang seperti ini kecil-kecilnya itu wajib diisi. Jadi kalau misal kalian dapati yang tidak ada bintang-bintangnya seperti ini, tidak ada itu tidak perlu diisi ya. Yang penting-penting saja yang kalian isi. Oke, langkah pertama silakan masukkan nama. Oke, ini sudah saya isi ya. Nah, pertama kalian perhatikan di sini dia meminta nama, silakan masukkan saja nama tokonya. Saya isi nama toko dengan nama pemilik itu sama. Kenapa? Karena untuk memudahkan ketika misal dia mengirim pesan atau orderan ke customer service, maka yang akan muncul adalah nama tokonya. Seperti itu. Jadi biarkan saja nama dan nama toko itu sama dengan menggunakan huruf besar ya. Karena ketika kita sering menggunakan, bisa jadi nanti ketika sudah terdaftar sebagai toko resmi, nama spanduknya akan sama dengan yang kita daftarkan. Terus selanjutnya, nomor handphone. Nomor handphone yang dimasukkan itu kalau bisa adalah nomor HP yang selalu aktif dan akan digunakan sejangka panjang mungkin dan bisa menerima SMS. Karena ketika kita membuat atau mendaftar, dia akan menerima SMS dari HP yang kita daftarkan dan kode itu akan dimasukkan di aplikasi ini seperti ketika kita mendaftarkan WA dan lain sebagainya. Setelah itu kalau bisa jangan ditulis 0 ya, karena sudah ada plus 62, jadi kalian bisa hapus langsung ke 89 dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini kita mengisi lokasi toko karena ada bintangnya, maka wajib diisi. Terus kalian bisa klik di sini pilih lokasi. Oke. Kemudian aplikasi digunakan, klik, tunggu beberapa saat. Setelah itu kalian bisa zoom, pastikan di mana berada. Untuk memastikan bilang ketepatannya kalian bisa klik lagi di sini. Klik seperti ini. Habis itu lagi zoom. Nah, seperti ini. Kira-kira lokasi kalian berada tepat di, anggaplah sebelah sini ya. Ini adalah toko Pais ya. Jadi kita akan tepat simpan ini ikonnya bertepatan dengan kotak-kotak toko. Ini adalah toko yang memiliki kotak-kotak ini. Ini adalah toko. Kalian bisa klik di sini kasih bertepatan, kemudian pilih lokasinya, klik pilih lokasi. Setelah lokasinya terkunci, di sini ada tertulis detail lokasi toko. Detail itu seperti deskripsi. Kita bisa ceritakan toko kita itu berada tepat di mana. Apakah dekat masjid, masjidnya namanya apa, atau dekat jembatan, dekat SD, dekat lorong dan lain sebagainya. Silakan diceritakan deskripsinya untuk memudahkan para sales atau pengantaran menemukan toko tersebut. Oke, ini ada deskripsi contoh yang sudah saya buat. Bisa diceritakan secara detail dan sepanjang apapun untuk memudahkan kita menemukan tempatnya. Bisa ceritakan ada jembatan setelahnya, warna apa cat bangunannya, terus ada lorong apa, ada masjid apa, ada sekolah apa, dan lain-lain. Kemudian setelah itu bisa silakan di scroll. Nah, untuk kode toko dan kode referral tidak usah dulu ditambahkan. Kalian bisa langsung klik di sini ya, tanda centang. Setelah itu klik daftar. Oke, jadi akan muncul seperti ini. Masukkan kode verifikasi. Nah, kode verifikasi inilah yang akan masuk di nomor yang sudah kita daftar sebagai tanda bahwa kita meminta izin ke nomor itu. Sebagai tanda juga bahwa nomor itu aktif dan bisa dihubungi. Oke, ini adalah contoh
kode verifikasi yang masuk di lewat nomor yang sudah didaftar tadi, bisa silakan dimasukkan yang ini ya, kodenya 247, 0-nya 3 kali. Kemudian kita pindahkan 24700. Oke. Setelah itu bisa silakan dibaca-baca dulu buat kode keamanan atau kode PIN. Jadi kalau misal mau bagus supaya tidak susah untuk dilupa, bisa silakan buat kodenya seperti ini ya, saran saja. Saya sarankan buat saja kode dari 65431. Setelah itu kita ulangi satu kali lagi. 65431. Sambil kita menunggu, setelah itu akan muncul seperti ini. Ada tanda di bawah sini. Silakan sambil kita mendaftar, bisa kita sambil membaca aturan-aturan yang ada di aplikasi. Setelah itu bisa diklik, kemudian pilih lagi, pilih sampai selesai. Oke. Setelah itu kita klik bagian atas sini. Ini, yuk pilih mitra. Oke. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah mitra-mitra yang ada di area Bantaeng. Nah, khusus untuk toko yang kami tawarkan yang bermitra untuk pengguna SRC, yaitu toko Haji Fatimah. Jadi silakan klik mitranya, yaitu toko Haji Fatimah. Kemudian pilih ya. Setelah itu akan muncul seperti ini, proses berhasil, pengajuan langganan telah diterima. Kamu berlangganan dengan mitra toko Haji Fatimah sekarang. Ketik oke. Oke, seperti itu. Baiklah, saya akan contohkan atau menceritakan fungsi-fungsi. Pertama, di sini itu ada namanya Bude. Jadi jika ada keluhan-keluhan atau ada yang bermasalah dengan aplikasi, silakan dihubungi Budenya di sini ya, diklik dan silakan ditelepon jika ada bermasalah dengan aplikasinya. Karena di sini dia akan standby di jam kerja memberikan solusi apapun yang terjadi pada aplikasi tersebut. Itu. Terus yang kedua, bagaimana cara untuk menginput atau berbelanja? Bisa klik di sini, belanja. Klik yang ini. Ini sudah kita pilih nabati. Terus kita klik ini. Jika kita membutuhkan satu karton, bisa pilih karton. Terus kita pilih tanda tambah. Nah, akan muncul di bawah harganya berapa? 100. Nah, itu sudah masuk di keranjang. Tapi kalau misalnya kita tidak jadi, bisa ditanda kurang. Maka keranjangnya akan keluar. Jadi barangnya yang dari keranjang akan keluar atau tidak jadi. Terus kita scroll lagi, misalnya yang kita butuhkan adalah nabati 1000, bisa di scroll ke atas. Ini namanya adalah nabati 1000, ini adalah gambarnya. Ini adalah harganya, harga per gantung. Coba kalau kita rubah jadi karton, apakah harganya berubah? Oh iya, berubah. Jadi ketika kita pilih varian harganya, maka harganya pun akan berubah. Kalau kita pilih bungkus, maka harganya di aplikasi akan berubah jadi bungkus. Nah, misal kita membutuhkan sebanyak 3 bungkus, silakan dipilih di sini tanda tambah 2, 3. Akan muncul otomatis di bawah ya. Ini totalnya sebanyak 3 jenis. Terus coba kita beralih ke barang lain. Misal saya ingin rokok Surya. Kita ketik saja kata dasarnya Surya, maka akan muncul semua. Ini adalah barang-barangnya Surya atau item-item yang bernama Surya. Nih.
Jadi silakan dipilih. Misal kita butuh surya kaleng berapa, harganya bisa langsung dilihat di sini, namanya juga langsung ada. Kalau misalnya kita butuh 3 kaleng, bisa klik tanda tambah 3. Terus kita butuh lagi namanya surya besar, surya 16. Ini dia. Harganya ini per bungkus. Kalau kita mau ambil slop bisa rubah di sini. Silakan dirubah menjadi pak atau slop, isinya 10 bungkus. Oke, harganya sudah berubah ya. Coba kita lihat lagi, kalau kita bungkus harganya 33.500. Kalau kita pilih pak harganya 331. Silakan pilih tanda tambah untuk memasukkan di keranjang. Nah, setelah kita yakin bahwa belanja kita sudah cukup seperti ini, bisa kalian klik atau silakan klik di sini keranjang. Ini namanya keranjang belanja. Oke, ini adalah list-list yang sudah kita pilih sebelumnya. Nah, kalau misalnya sudah kita lihat totalnya di bawah ini 637.000 dan kita merasa sepertinya uang saya kurang cukup untuk membayar barang ini semua, saya ingin menguranginya sedikit. Bisa. Kita bisa edit di sini. Misal surya kaleng saya hanya ingin mengambil 1 kaleng saja, kita bisa langsung klik di sini tanda kurang menjadi 1. Oke, di sini sudah sisa 1, terus totalnya sudah berubah di bawah. Nah, jika sudah pasti dan yakin ini adalah belanjaan kita dan ingin di order, maka bisa silahkan diklik check out di bawah di sini. Tapi jika ingin menghapus satu item, bisa pilih salah satunya. Misal ini karena merasa ragu masih ada stok, bisa dihapus dengan cara diklik tanda tempat sampah, lalu ada tampilan hapus produk. Yakin mau menghapus produk, pilih ya. Oke, sudah terhapus. Setelah kita memilih barang yang tepat, sudah tidak bisa lagi mengedit apa-apa, sudah yakin inilah barang yang ingin kita order, maka pilih check out. Setelah itu akan tampil seperti ini. Ini adalah langkah terakhir. Pertama, kita pilih pengirimannya dulu di atas. Metode pengirimannya itu ada 2. Yang paling pertama, kita ambil sendiri atau minta dikirimkan. Jadi silakan pilih. Misal saya akan minta dikirimkan, berarti driver yang antarkan saya pilih dikirim. Setelah itu pilih kirim hari ini atau besok. Bisa silahkan dikirim. Pilih besok. Terus silahkan pilih layanan seperti itu. Ini sisa diklik-klik saja ya. Silakan dibaca saja perintahnya. Terus kalian bisa tinggalkan catatan. Misal di sini ada tulisannya tolong diantar setelah duhur. Nah, ini catatan ditinggalkan untuk admin ya, admin di gudang, supaya dia bisa sampaikan ke driver bahwa saya adalah pemilik toko, meminta barang saya diantar setelah duhur karena di pagi hari saya pergi mengajar sebagai guru, jadi pasti tutup toko. Misal, atau bisa kita tinggalkan catatan-catatan lain untuk si driver atau si admin, seperti itu ya. Terus langkah selanjutnya, kita bisa pilih metode pembayaran. Di sini metodenya cuma 1. Jika kita sudah sering melakukan transaksi aplikasi SRC, maka metode pembayarannya akan muncul berbagai jenis, yaitu bisa lewat transfer, bisa lewat OVO dan lain-lain. Tapi karena kita adalah pengguna pertama dan pemula, maka metode pembayarannya hanya muncul bayar di tempat. Setelah itu, kita bisa klik pesan buat pesanan seperti ini. Nah, jika sudah muncul detail seperti ini, pesanan berhasil, itu artinya pesanan kita sudah sampai di admin atau di gudang toko Haji Fatimah untuk dikelola. Jadi sambil kita menunggu, kita bisa mengecek status-statusnya dengan cara seperti ini.
ketika adminnya sudah membuka pesanan kita, maka tanda centang yang tadi ini akan berpindah ke bawah menjadi pesanan dilihat. Lalu selanjutnya akan berpindah pesanan diproses dan pesanan pengiriman. Seperti itu. Selamat mencoba.